Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari keberangkatan yang penuh harapan. Hari itu, halaman rumah Ustadz Rahman dipenuhi tetangga yang datang melepas kepergiannya. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan, seolah ikut mendoakan langkahnya menuju tanah suci. Suasana haru bercampur bahagia, namun wajah Ustadz Rahman menyimpan sesuatu yang tak ditangkap siapapun, sebuah beban yang ia sembunyikan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Para tetangga menyalami Ustadz Rahman satu persatu. Mereka mengenalnya sebagai penceramah kampung yang selalu lembut dalam menasehati, tak pernah meninggikan suara, dan jarang keluar dari jalur kesabaran. Namun di balik senyumnya itu, ada getaran kecil di tangannya, pertanda bahwa perjalanan ini bukan hanya ibadah, tapi juga sebuah pelarian dari masa lalu yang terus menghantuinya. Saat hendak memasuki bus, istrinya memeluknya lebih lama dari biasanya. Ada kekhawatiran yang sulit ia jelaskan, seakan hatinya bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi. Ustadz Rahman membalas pelukan itu sambil membisikkan kalimat yang membuat sang istri merinding. Semoga semua dosa yang kusembunyikan selesai di sana. Perjalanan menuju bandara terasa panjang. Dari balik jendela bus, Ustadz Rahman memandangi sawah, rumah-rumah kecil, dan jalanan desa yang sudah menjadi saksi hidupnya selama puluhan tahun. Setiap pemandangan seolah menyorotkan kembali kenangan-kenangan lama, baik yang ingin ia kenang maupun yang sangat ingin ia lupakan. Sesampainya di bandara, rombongan kloter mulai berkumpul. Ada kegembiraan dari para jamaah, namun Ustadz Rahman justru terlihat semakin muram. Ia menunduk lama, bibirnya bergerak pelan membaca istighfar. Seorang jamaah bertanya apakah ia baik-baik saja, dan seperti biasa, ia menjawab dengan senyum kecil yang lebih mirip topeng daripada ketulusan. Ketika pesawat mulai naik ke langit, detik itu pula dadanya mengencang, seakan ada pintu yang ia tinggalkan di bumi dan pintu lain yang menunggunya di langit, siap membuka atau menutup sesuai kehendak Tuhan. Ia memegang tasbih kecil warisan ayahnya, menggenggamnya erat seperti pegangan terakhir seorang pendosa yang sedang mencari cahaya. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika perjalanan ini adalah panggilanmu, kuatkanlah aku. Jika ini adalah teguranmu, aku pasrah." Kalimat itu terus berputar di kepalanya, menciptakan gema yang tak penyap. Ia tahu, di balik perjalanan suci ini, ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Malam pertama yang tidak tenang. Malam pertama di Makkah seharusnya menjadi malam penuh syukur bagi Ustadz Rahman. Dari jendela hotel, suara azan yang bergema di Masjidil Haram membuat hati para jamaah bergetar. Namun baginya, suara itu justru terasa seperti panggilan yang menuntut sesuatu, sebuah pengakuan yang selama ini ia hindari. Kamar hotel penuh dengan aktivitas jamaah yang sedang membereskan koper, mengatur pakaian ihram, dan saling berbagi cerita. Tapi Ustadz Rahman duduk menyendiri di sudut, memandang lantai seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Sesekali ia memegang dadanya, mencoba menenangkan napasnya yang tidak beraturan. Ketika lampu kamar mulai dipadamkan, Ustadz Rahman mencoba memejamkan mata. Namun begitu kelopak itu menutup, bayangan wajah-wajah dari masa lalunya muncul dengan jelas. Ada seseorang yang pernah ia lukai, ada keluarga yang pernah ia pecah belah, dan ada keputusan-keputusan salah yang menghitamkan hatinya. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, nafasnya terengah-engah, keringat membasahi tengkuknya. Jamaah di sebelahnya terbangun dan menatapnya dengan khawatir. "Ustadz, mimpi buruk ya?" tanya salah seorang. Ia hanya mengangguk lemah, mencoba menyembunyikan ketakutan yang merayap seperti ular di dadanya. Setelah itu, ia bangun dan duduk di tepi kasur. Dengan suara lirih ia membaca istighfar berulang-ulang, namun semakin lama ia membaca, semakin berat rasanya lidah itu. Seolah ada beban tak terlihat yang menekan punggungnya, menahan suaranya agar tidak lepas. Ia melihat langit Makkah melalui jendela yang sedikit terbuka. Angin malam membawa aroma tanah suci yang biasanya menenangkan, tetapi malam itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Tatapan Ustadz Rahman bergetar, seperti seorang terdakwa yang tahu bahwa persidangannya sudah dimulai. Beberapa jamaah akhirnya tidur kembali, tapi Ustadz Rahman tetap terjaga. Telinganya seperti mendengar bisikan halus, bukan dari manusia, melainkan dari kenangan-kenangan yang menolak mati. Setiap kata dari masa lalu itu menghentak pikirannya, memaksanya mengingat dosa yang selalu ia kubur dalam-dalam. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia menundukkan kepala dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, inilah waktunya. Allah tidak pernah lupa,
Hanya aku yang selalu pura-pura buta. Kalimat itu meluncur pelan, namun cukup kuat untuk membuat tubuhnya kembali gemetar. Ia tahu sesuatu sedang mendekat. Tanda-tanda aneh. Pagi itu, setelah sarapan bersama rombongan, Ustadz Rahman duduk sendirian di lobi hotel. Jamaah lain tampak bersemangat bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf pertama. Namun ia justru merasa tubuhnya seperti kehilangan setengah kekuatannya. Kedua tangannya gemetar halus, dan pandangannya sesekali buram seolah dunia sedang bergerak lebih cepat dari dirinya. Ketua kloter mendekatinya dengan wajah cemas. "Ustadz, kalau badan kurang fit, jangan dipaksakan. Kita bisa tawaf nanti," katanya lembut. Namun Ustadz Rahman hanya menggeleng pelan. Ada sesuatu di tatapannya, ketegangan bercampur ketakutan seperti seseorang yang merasa masa waktunya semakin pendek. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, angin panas gurun menyentuh wajah para jamaah. Namun Ustadz Rahman merasakan hal berbeda. Hembusan itu terasa dingin, menusuk kulit seperti es. Ia memandang Ka'bah dari kejauhan, dan dadanya langsung menegang seakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan dirinya dari rumah Allah itu. Ketika rombongan mulai memasuki area tawaf, langkah Ustadz Rahman menjadi semakin berat. Setiap satu langkah ke depan terasa seperti dua langkah mundur. Nafasnya terputus-putus, dan punggungnya seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jamaah di sampingnya sempat memegangi lengannya agar ia tidak terjatuh. Di tengah kerumunan yang berputar mengelilingi Ka'bah, Ustadz Rahman mulai merasakan sensasi aneh. Suara-suara kecil yang seperti memanggil namanya. Suara itu bukan dari manusia, melainkan dari dalam kepalanya atau dari sesuatu yang lebih jauh. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin jelas, seakan mengikuti langkah kakinya. Tepat sebelum memulai putaran pertama, ia berhenti. Matanya terpaku pada Ka'bah, namun penglihatannya tiba-tiba gelap sesaat. Dalam gelap itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok dinding Ka'bah, wajah yang ia kenal. Wajah seseorang dari masa lalu yang pernah ia sakiti. Ia mengedip keras, dan bayangan itu lenyap seketika. "Ustadz, kenapa berhenti?" tanya seorang jamaah. Tapi Ustadz Rahman tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar, dan tubuhnya kembali merinding. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apa yang baru ia lihat bukan sekadar halusinasi. Itu adalah pesan. Sebuah tanda bahwa ada dosa yang sedang menuntut untuk diselesaikan. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berkata pelan, hampir tak terdengar. "Aku harus menyelesaikan ini hari ini. Aku tidak bisa menunda lagi." Kata itu keluar seperti pengakuan, dan beberapa jamaah bertukar pandang, bingung. Mereka tak tahu bahwa Ustadz Rahman baru saja menerima panggilan pertama peringatan halus yang menjadi pembuka dari kejadian yang lebih besar. Peristiwa di depan Ka'bah. Kerumunan jamaah bergerak dalam irama yang selaras, mengelilingi Ka'bah seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Ustadz Rahman berada di tengah arus manusia itu, namun rasanya seperti ia berjalan sendirian di dunia lain. Setiap langkahnya seperti menapaki tanah yang rapuh, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk meretakkannya dari dalam. Pada putaran pertama, ia masih mampu mengikuti rombongan, namun ketika putaran kedua dimulai, wajahnya tiba-tiba memucat. Nafasnya tersengal, dan kedua matanya membesar seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ia meraih dadanya, lalu lututnya mulai bergetar hebat sampai jamaah di sekelilingnya berhenti karena cemas. Beberapa langkah lagi menuju sisi Ka'bah, tubuhnya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya, seolah ada yang menekan punggungnya dengan keras dari belakang, membuatnya bersimpu di lantai marmer yang dingin. Suara dentingan gelang tasbihnya terdengar jelas saat jatuh ke bawah, memantul seperti gema yang menandakan sesuatu yang terputus. Para jamaah langsung membentuk lingkaran kecil agar tidak terinjak. Ketua kloter memegang bahunya, mencoba menopangnya agar bisa berdiri, namun Ustadz Rahman justru berkata dengan suara gemetar, "Jangan pegang aku, ada yang menahan kaki ini." Semua yang mendengar kalimat itu terdiam tidak mengerti, namun merasakan bulu kuduk mereka ikut berdiri. Ustadz Rahman mencoba berdiri, namun lututnya langsung kembali menghantam lantai. Jari-jari kakinya mati rasa, dingin seperti batu. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar tubuh yang lemah. Ia merasakan bahwa ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang selama ini ia hindari, kebenaran. Tepat di depannya, Ka'bah berdiri kokoh. Namun bagi Ustadz Rahman, bangunan suci itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih tegas, seolah memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa ia elakkan. Ia merasakan getaran aneh, seperti seseorang sedang memanggilnya, atau menahannya. Ketika jamaah lain berusaha mengangkatnya, Ustadz Rahman tiba-tiba berkata dengan suara lirih namun jelas, membuat semua orang terdiam. "Pintu itu tertutup untukku." Kalimat itu meluncur begitu pelan,
Namun efeknya menghantam keras hati siapapun yang mendengarnya. Apa yang ia lihat? Pintu mana yang ia maksud? Sebelum pingsan, Ustadz Rahman sempat menatap sudut Ka'bah dan melihat siluet dua sosok yang wajahnya ia kenal, dua orang dari masa lalu yang pernah ia sakiti. Mereka berdiri diam, memandang ke arahnya tanpa ekspresi. Dan tepat saat itu, kedua sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin. Tubuhnya langsung limbung, lalu gelap menelan seluruh pandangannya. Kalimat yang membuat semua bingung. Suasana di area tawaf mendadak berubah saat Ustadz Rahman mulai sadar kembali. Jamaah yang tadi panik kini mengelilinginya dengan campuran rasa lega dan cemas. Namun tatapan Ustadz Rahman tidak kembali seperti semula, matanya kosong. Seperti seseorang yang baru saja kembali dari tempat yang tak seharusnya ia datangi. Ketua kloter berjongkok di sampingnya, memegang pundaknya dengan lembut. "Ustadz, apa yang terjadi? Apa Anda melihat sesuatu?" Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar, dan tenggorokannya seperti tersumbat. Ia menatap Ka'bah dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Takut, malu, dan terkejut, semuanya bercampur menjadi satu. Dalam keheningan yang mendadak mencekam itu, Ustadz Rahman akhirnya membuka mulutnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang ditelan angin, namun cukup jelas untuk membuat jamaah di sekitarnya terdiam serempak. "Aku tidak diizinkan masuk dekatnya." Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang siap menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Salah satu jamaah refleks bertanya, "Maksudnya apa, Ustadz? Siapa yang tidak mengizinkan?" Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ustadz Rahman perlahan menggeleng. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menatap kedua tangannya sendiri, tangan yang selama ini ia gunakan untuk berceramah, menasehati, dan membimbing orang lain. "Aku melihat sesuatu," katanya lirih. "Pintu itu tertutup rapat. Bukan untuk semua orang, tapi untukku." Beberapa jamaah spontan merinding. Pintu apa yang dimaksud? Pintu Ka'bah? Pintu rahmat? Atau pintu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sedang diperingatkan? Tak ada yang berani menebak. Ketua kloter mencoba menenangkannya. "Ustadz, jangan berpikir macam-macam. Itu mungkin hanya halusinasi karena kelelahan." Tapi Ustadz Rahman justru tertawa-tawa pendek, pahit, dan penuh rasa bersalah. "Andai itu hanya kelelahan," katanya pelan. "Aku sudah merasakan ini sejak malam pertama di sini. Aku tahu ini bukan sekadar lelah." Salah satu jamaah perempuan yang berdiri cukup dekat menutup mulutnya, terkejut. Ia merasa bahwa Ustadz Rahman bukan hanya ketakutan, ia seperti seseorang yang sedang diadili. Dan Ka'bah, dengan keagungannya yang tak tertandingi, menjadi saksi bisu dari perasaan bersalah yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sebelum akhirnya dibawa menuju area perawatan, Ustadz Rahman masih sempat berbisik, suaranya nyaris tidak terdengar. "Dosa itu menutup pintuku. Aku tahu, aku layak mendapatkannya." Kalimat itu seperti pecahan kaca yang menancap di hati para saksi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun satu hal pasti, sesuatu yang besar sedang menuntut Ustadz Rahman, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri. Pengakuan di ruang perawatan. Ustadz Rahman dibawa masuk ke ruang perawatan darurat di kompleks Masjidil Haram. Ruangan itu tenang, namun aura kecemasannya terasa pekat. Bau antiseptik bercampur dengan aroma air zam-zam yang diletakkan di samping tempat tidur. Dua perawat menempelkan alat pemantau detak jantung, sementara jamaah kloter berdiri menunggu dengan hati yang tergantung. Setelah beberapa menit, Ustadz Rahman membuka mata perlahan. Namun bukannya lega, tatapannya justru tampak semakin hancur. Seolah kejadian tadi bukan mimpi buruk, melainkan kenyataan yang lebih kelam dari yang bisa ia ceritakan. Ketua kloter mendekat, duduk di sisi ranjang, dan menggenggam pinggir kasur dengan tangan gemetar. "Ustadz, kalau ada yang ingin diceritakan, kami siap mendengarkan," kata ketua kloter. Kalimat itu seolah membuka kunci yang selama bertahun-tahun mengikat hati Ustadz Rahman. Air matanya langsung jatuh, bukan sekadar satu atau dua tetes, tapi seperti bendungan yang pecah karena tak sanggup menahan tekanan lagi. "Aku pernah berbuat zalim," suaranya pecah, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Para saksi menunduk, memberi ruang agar ia melanjutkan tanpa tekanan. Ustadz Rahman menatap langit-langit ruangan, seakan melihat ulang adegan masa lalunya yang paling ia benci. "Dulu, ada dua keluarga di kampung kami," katanya pelan. "Mereka berselisih, dan aku yang menjadi penengahnya. Tapi, aku memilih pihak yang memberi aku uang." Suara itu terdengar seperti pengakuan seorang terpidana. Semua yang mendengarnya langsung menegang, tak menyangka bahwa sosok yang dihormati ini pernah tergelincir sedalam itu. "Aku memeki. Aku memecah mereka. Aku memisahkan saudara kandung.
dan aku biarkan mereka saling membenci bertahun-tahun. Ia terisak, tangannya menutup wajahnya. Rasa malu, rasa takut, dan rasa penyesalan menabrak satu sama lain seperti gelombang besar. Ketua kloter mencoba menguatkan, namun Ustadz Rahman melanjutkan, aku ceramah tiap minggu. Aku bicara soal adil, soal jujur. Padahal aku sendiri kotor. Suaranya bergetar seperti seseorang yang sedang dihukum oleh bibirnya sendiri. Malam pertama aku di sini, aku merasa Allah sudah membuka pintu peringatannya. Ia mengambil napas dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir hilang, ketika aku bersimpuh di depan Ka'bah, aku melihat mereka. Dua orang itu. Mereka memandangku, bukan sebagai manusia, tapi sebagai saksi dosaku. Ruangan itu langsung sunyi. Seolah seluruh udara ikut berhenti mendengar kata-katanya. Penjelasan yang mengguncang. Ruangan perawatan itu menjadi sangat sunyi setelah pengakuan terakhir Ustadz Rahman. Hanya suara alat detak jantung yang terdengar monoton, namun ritmenya terasa seperti memukul dada setiap orang di ruangan itu. Mereka berdiri kaku, seolah menyaksikan seseorang yang bukan sekadar sedang sakit tetapi sedang menjalani vonis yang lebih besar dari sekadar penyakit fisik. Ketua kloter membuka mulut pelan. Ustadz, apa maksud Anda melihat mereka? Ustadz Rahman menunduk lama, seperti mencari keberanian di antara puing-puing hatinya. Saat akhirnya ia mengangkat wajah, sorot matanya berubah lebih gelap, lebih berat, dan lebih takut. Aku tidak tahu apakah itu mimpi, halusinasi, atau hukuman, katanya lirih. Tapi ketika aku bersimpuh di depan Ka'bah, aku melihat dua siluet berdiri di sudut. Mereka tidak bicara. Mereka hanya memandangku, dengan mata yang seolah berkata, kau belum menebus apa yang kau lakukan. Saat itu, kakiku langsung mati rasa, lanjutnya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarikku jatuh ke bawah. Bukan menumbangkan tubuhku, tapi menumbangkan kesombongan yang selama ini aku punya. Ketua kloter menahan napas mendengarnya. Kata-kata itu terlalu dalam untuk dianggap sekadar puitis. Aku pernah meremehkan permintaan maaf mereka, katanya lagi. Aku pikir waktu akan menyembuhkan luka yang kubuat. Tapi ternyata, luka itu mengikuti aku sampai di sini. Suaranya pecah, membuat jamaah perempuan yang ada di sudut ruangan ikut menitikan air mata tanpa sadar. Salah satu jamaah memberanikan diri bertanya, apakah mereka sudah meninggal, Ustadz? Ustadz Rahman menutup mata, lalu mengangguk pelan. Mereka meninggal dalam keadaan saling membenci, karena keputusan yang aku buat. Ruangan itu langsung terasa lebih dingin, seakan cerita itu menarik hawa muram masuk melalui dinding-dindingnya. Dan ketika aku jatuh di depan Ka'bah, lanjutnya, aku tidak hanya melihat mereka, aku melihat pintu emas Ka'bah. Tapi, pintu itu tidak bercahaya seperti biasanya. Pintu itu gelap, tertutup, seperti menolak kehadiranku. Ketua kloter spontan memegang dadanya, terkejut. Dengan suara yang hampir hilang, Ustadz Rahman menambahkan, aku merasa Allah menunjukkan apa yang manusia tidak bisa lihat, bahwa sebelum aku meminta ampun kepadanya, aku harus meminta ampun kepada mereka. Tapi mereka sudah tidak ada. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir tanpa suara dalam, menyakitkan, dan tak tertahankan. Perubahan seumur hidup. Sehari setelah kejadian itu, kondisi Ustadz Rahman stabil, namun raut wajahnya benar-benar berubah. Ada sesuatu yang hilang darinya, bukan sekadar tenaga, tetapi beban yang selama ini ia sembunyikan. Seolah kejadian di depan Ka'bah telah merobek lapisan terakhir yang menutup hatinya, membuatnya telanjang di hadapan dirinya sendiri. Ketika perawat menawarkan kursi roda, Ustadz Rahman menolak dengan halus. Ia memaksa berdiri meski lututnya bergetar hebat. Aku harus belajar berjalan lagi, katanya pelan. Bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Kalimat itu membuat ketua kloter terdiam lama. Ada kekuatan baru dalam suara yang semalam penuh ketakutan itu. Di hari berikutnya, meski kondisinya belum pulih, ia meminta dibawa ke Masjidil Haram, bukan untuk tawaf, melainkan untuk duduk memandang Ka'bah. Ia duduk lama, lebih lama dari jamaah yang sedang membaca Al-Quran. Tatapannya tidak lagi dipenuhi takut melainkan penuh kerendahan hati, seperti seorang murid yang siap menerima pelajaran terakhir dari gurunya. Ya Allah, bisiknya lirih, aku tidak meminta engkau mengembalikan kakiku. Aku hanya meminta engkau tidak menutup pintumu selamanya. Kata-kata itu meluncur dengan tulus, seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa hidupnya bukanlah tentang reputasi, ceramah, atau penghormatan manusia melainkan tentang hubungan antara dirinya dan Tuhan. Setelah kembali ke Indonesia, desanya heboh bukan karena kondisi fisiknya, tetapi karena perubahan sikapnya. Ustadz Rahman tidak lagi berdiri di mimbar masjid,
Ia justru mendatangi satu persatu rumah warga, meminta maaf atas pelanggaran atau ucapan keras yang pernah ia lakukan, sekecil apapun itu. Banyak yang menangis mendengarnya. Ia juga mencari keluarga 2 orang yang pernah ia pisahkan. Dengan langkah tertatih dan dibantu tongkat, ia mendatangi rumah mereka. "Aku datang bukan sebagai ustadz," katanya, "tapi sebagai orang yang bersalah." Keluarga itu yang awalnya terkejut, akhirnya menangis bersamanya. Mereka memaafkannya bukan karena ia ustadz, tetapi karena kejujurannya. Sejak hari itu, ia tidak ingin dipanggil ustadz lagi. "Biarkan orang lain memakai gelar itu," katanya sambil tersenyum kecil. "Aku ingin menjadi Rahman saja, hamba yang sedang belajar memperbaiki dirinya." Perubahan itu membuat desanya memandangnya dengan hormat yang lebih tulus, bukan karena kedudukannya, tetapi karena kerendahan hatinya. Malam-malamnya ia habiskan untuk berdoa dengan kaki yang sudah tidak sekuat dulu, tapi justru di kelemahan itulah ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. "Jika kaki ini yang harus engkau ambil agar hatiku kembali," ucapnya, "maka aku ridha." Dan dengan ridha itulah hidupnya berubah bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih benar. Pesan yang menyentuh jiwa. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada diri Ustadz Rahman bukan lagi sekadar cerita di desanya, melainkan pelajaran hidup bagi siapapun yang mengenalnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai sosok yang memberi nasihat dari mimbar, tetapi sebagai contoh nyata bahwa manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya dan tetap memilih untuk bangkit menuju cahaya. Di penghujung sore, ia sering duduk di beranda rumah, memandang langit yang berubah warna menjadi jingga. Saat angin sepoi-sepoi melewati wajahnya, ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Ia tahu perjalanan menebus dosa tidak akan selesai dalam sehari, namun ia siap menjalani sisanya dengan jujur. Suatu malam, setelah salat Isya, seorang pemuda datang kepadanya. "Ustadz, bagaimana cara tahu kalau Allah menerima taubat kita?" Ustadz Rahman tersenyum pelan mendengar panggilan Ustadz, tapi kali ini ia tidak menolak. Ia menatap pemuda itu dengan mata yang penuh keteduhan. "Tanda Allah menerima taubatmu bukan ketika hidupmu menjadi mudah," katanya, "tapi ketika hatimu menjadi ringan." Ia melanjutkan, "Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang yang pernah kita lukai, dan jujur pada Dia yang selalu tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengaku." Kalimat itu membuat pemuda itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah pemuda itu pulang, Ustadz Rahman berjalan perlahan menuju mushola kecil di dalam rumahnya. Lampu temara membuat ruangan itu terasa hangat, namun sunyi. Ia duduk di atas sajadah, mengusap lututnya yang mulai lemah, lalu mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah," bisiknya, "jika Engkau mengampuniku, maka aku bersyukur. Jika Engkau belum mengampuniku, maka izinkan aku terus mengetuk pintumu sampai Kau membuka satu celah saja untukku." Air matanya jatuh satu persatu, bukan lagi karena penyesalan, tetapi karena rindu-rindu untuk dekat dengan Sang Pemilik Rahmat. Dalam sujud yang panjang itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bukan kedamaian dari fisik yang pulih, bukan dari gelar, dan bukan dari pujian manusia, tetapi kedamaian seorang hamba yang akhirnya memilih untuk pasrah kepada Tuhannya, tanpa syarat apapun. Menjelang akhir hidupnya, Ustadz Rahman pernah berkata kepada keluarganya, "Ibadah bukan tentang berjalan jauh, tapi tentang berani melangkah pulang kepada Allah." Kata-kata itu menjadi warisan terindah yang ia tinggalkan, pengingat bahwa sebesar apapun dosa seseorang, pintu Allah tidak pernah benar-benar tertutup, kecuali bagi mereka yang memilih tidak mengetuknya.